Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heskiel Jackson dengan NIM B101112511110. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 1C. Ini adalah video tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Jadi video saya ini kontennya itu berjudul tentang Stop Bullying, Kontribusi Mahasiswa dalam Mewujudkan Ruang Berkeadilan. Oke, jadi di sini mengapa saya mengambil judul ini atau tema ini? Karena kasus pembulian ini masih banyak di Indonesia, yang dimana kita hidup dalam masyarakat Indonesia, walaupun kita hidupnya sejahtera, damai, tapi tindak pembulian ini masih ada, yaitu yang dimana yang terkuat akan membuli yang lemah. Itulah penindasan, itu suatu penindasan, yang dimana Indonesia masih marak sekali, yaitu tentang pembulian. Karena ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana bully ini akan saya jelaskan dulu. Bully ini adalah suatu tindakan atau penindasan yang tidak boleh dilakukan. Yang ini bisa bersifat buruk dan fatal. Yang dimana bully ini dibagi ada dua jenis, yaitu bully fisik dan bully mental. Bully fisik itu adalah bully yang sangat menggunakan kekerasan terhadap tubuh. Yang dimana seseorang ini contohnya akan dipukuli hingga babak belur. Itu adalah salah satu contoh bully fisik. Pembulian tentang mental. Ya, ini bully yang berdasarkan mental. Jadi bully ini tidak mengandalkan fisik, tapi mengandalkan omongan yang dimana akan menyakitkan hati seseorang. Yang dimana seseorang ini akan sangat sakit hati dan terus dihina seperti itu, akhirnya tertekan. Mentalnya kena, akhirnya dia tidak bisa berpikir jernih dan akhirnya bisa bersifat fatal, yaitu bunuh diri, dan dia bisa juga menjadi orang yang stres dan gila. Oke, jadi dampak ini sangat bahaya. Oke teman-teman, dan juga bully ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu di nilai Pancasila yang nomor 2. Di sini saya mengambil sila yang kedua. Mengapa? Yang dimana kita harus tahu sila kedua ini kemanusiaan adil dan beradab. Dan pembulian ini sangat tidak manusiawi teman-teman. Bahkan orang yang membuli ini bisa saja membunuh seseorang. Itu kan yang disebut nilai kemanusiaan? Tidak. Itu sudah melanggar nilai kemanusiaan. Yang dimana kita sebagai manusia ini, sebagai warga negara masyarakat Indonesia itu harus dihormati. Kita sesama menghormati, menghargai. Bahkan orang yang membuli ini juga bisa membawa ras, suku, agama. Itu sudah tidak ini teman-teman, uh, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai Pancasila, apalagi di nilai sila yang pertama yang dimana kemanusiaan adil dan beradab. Jadi di situ kan kita kan dalam Pancasila yang pertama itu kita diajarkan bahwa kita harus saling menghargai tentang agama, ras, suku, dan bangsa. Tapi orang pembuli ini juga kadang bisa membuli kita dari dalam segi kita berbeda agama, berbeda suku dan ras. Jadi seperti itu teman-teman. Yang dimana setiap warga negara hak ini memiliki rasa aman ya teman-teman, dan rasa keadilan, dan untuk keadilan, untuk melawan rasa takut itu. Nah, jadi kekerasan dalam pembulian ini sangat tidak manusiawi teman-teman. Sila kedua ini menuntut memperlakukan manusia secara manusiawi dan secara adil. Perundangan justru itu merampas kebahagiaan seseorang teman-teman. Itu kayak yang disebut dengan, kalau sesuai dengan nilai Pancasila, tidak. Itu tidak sesuai. Apalagi dalam hal demokrasi. Mengapa dalam hal demokrasi? Dalam hal demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tapi tentang bagaimana kita soal toleransi, ya, soal toleransi. Itu dia teman-teman. Lalu juga ini bisa merusak persatuan kita teman-teman, yang dimana korban ini merupakan suku dari ini, dan karena dibully dia dari suku ini, akhirnya suku ini marah gitu teman-teman. Seperti itulah contohnya. Dan juga dalam mata kuliah kewarganegaraan juga diajarkan bahwa kita itu harus saling menghormati, yang dimana kita tidak boleh membedakan dan tidak boleh membuli, apalagi membuli orang dalam segi agama, apalagi suku. Apalagi kalau orang ini terlihat lemah, dari situlah orang akan membuli kita teman-teman. Dan dari sini juga itu sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tidak sesuai dengan demokrasi. Dan juga tentang bully ini tercantum teman-teman dalam pasal UUD 1945 pasal 28G ayat 1, yang dimana itu berisikan tentang hak perlindungan diri. Nah, hak perlindungan diri yang dimana teman-teman kita itu berhak mendapatkan perlindungan, yaitu contohnya misal dari pembulian. Makanya orang yang membuli ini bisa saja kita tuntut dengan pasal ini, dan akhirnya dia bisa saja dipenjara. Yang dimana kita itu sebagai manusia itu harus bermartabat. Misalnya kita dibully,
kan nama-nama kita, nama orang tua kita dihina, itu kan sudah merendahkan martabat kita teman-teman, yang dimana juga itu telah merampas kebahagiaan kita, merampas kebebasan kita juga sebagai masyarakat Indonesia, yang dimana bully ini sangat tidak boleh teman-teman, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil salah satu contoh kasus pembulian yang ada di Indonesia, yang sangat viral sekarang ini, yaitu tentang pembulian Timothy, yang dimana Timothy ini mahasiswa asal Bandung, dia sedang berkuliah, dia juga mahasiswa, dia bunuh diri dikarenakan dia dibully, makanya dia bunuh diri. Nah itu teman-teman, itu salah satu yang harus kita hindari. Bully ini memang harus kita hindari. Inilah kasus ini menjadi pelajaran dan pengalaman untuk kita semua untuk tidak membuli. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan, di sini adalah refleksi kita, kontribusi kita, peran kita sebagai mahasiswa dalam lingkungan kampus dalam mewujudkan ruang berkeadilan. Seperti yang kita tahu, pembulian ini sangat menyimpang sekali teman-teman dari yang namanya Pancasila dan dari yang namanya demokrasi, hak asasi manusia. Yang harus kita lakukan itu, yang pertama, edukasi. Mengapa edukasi? Kita harus mengedukasi setiap orang teman-teman, melalui media sosial, melalui spanduk, melalui cara apapun. Kita harus mengedukasi mereka bahwa bully itu tidak boleh. Yang kedua, sosialisasi. Kita misalnya bersosialisasi di sekitaran kampus, di setiap fakultas, atau di kampus lain, atau di universitas lain, atau di sekolah-sekolah lah. Kita itu menjadi penggerak sebagai mahasiswa, menjadi penggerak bahwa bully ini tidak diperbolehkan. Kita sosialisasikan, kita kasih contohnya, kita kasih dampaknya apa, dan situ juga bisa menyadarkan masyarakat teman-teman yang masih melakukan tindak bully. Yang ketiga, sebagai pelindung. Mengapa? Jika ada orang dibully, kita harus menjadi orang yang terdepan melindungi dia dan bilang bahwa stoplah bully ini, karena bully ini tidak baik dan menyimpang nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kita harus menjadi mahasiswa penggerak inklusif di dalam lingkungan kampus. Misalnya kita melakukan kegiatan, misal teman-teman kita join organisasi, dalam organisasi ini tidak boleh ada circle, tidak boleh ada dia teman sama itu, dia teman sama itu, tidak boleh teman. Akhirnya ada satu orang yang tidak dapat teman, akhirnya dibully, nggak boleh. Jadi kita harus melakukan yang namanya kegiatan gotong royong, misalnya mengungut sampah di jalan, atau membantu lah, atau ada kegiatan yang lain lah. Jadi di situ tuh rasa kemanusiaan kita, rasa kekeluargaan kita, rasa kemanusiaan kita itu akan muncul dan pengaruh untuk kita, dan akhirnya yang tindakan bully ini tidak akan ada teman-teman. Ingatlah bahwa manusia ini derajatnya sama teman-teman, tidak ada yang kuat dan lemah, semuanya itu sama. Lalu sebagai mahasiswa, menurut saya kalau jika ada membuat organisasi yang namanya Genting, Gerakan Anti Bullying, atau jika ada kita join lah organisasi itu. Di sini juga kita akan belajar ya teman-teman, belajar sebagai mahasiswa, kita belajar bahwa bully ini tidak boleh. Kita harus menjadi penggerak teman-teman sebagai mahasiswa, harus membangun negeri ini menjadi lebih baik, karena bully ini sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia, nilai Pancasila, dan nilai-nilai kewarganegaraan kita teman-teman. Maka dari itu, peran kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi penggerak yang inklusif teman-teman, yang paling maju. Oke teman-teman, itulah konten saya pada hari ini tentang stop bullying, kontribusi mahasiswa dalam mewujudkan ruang berkeadilan. Yang bisa kita simpulkan bahwa sebagai mahasiswa kita tidak boleh menjadi salah satu tersangka pembuli, tapi kita harus menjadi penggerak untuk memberantas pembuli ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasannya bisa saya sampaikan. Saya Yeskiel Jackson dari kelas 1C Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih.